Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati was salihin wal ulama'il muqarrabin wal awliya'i ila arifin wa husain sahibi hadzal kitab Abu Hayyan al-Tahidi wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa ulama'ihi wa asanidihi wa talamidhihi wa ikhwanihi wa li jami'i abaina wa ummatina wa masyayikhina wa ulama'ina wa asatidina wa ikhwanina wa liman istama'ana hadha syai'un lillahumma lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, silakan. Ada yang mau membaca? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqarrabasatun fil farqi bainal kulli wal kulli. Sami'tu Aba Sulaimana yaqulu al-farqu bainal kulli wal kulli annal kulla mutaakhirun an ajza'ihi wal kulliyu mutaqaddimun ala juz'iyyatihi. Al-farqu bainal ajza'i anna tabi'atal kulli bimanzilatil hayawani mawjudatun fi kulli wahidin min ajza'ihi bimanzilatil insani wal farasi. Fa ammal kullu bimanzilatil asyarati fa tabi'atu ghairi mawjudatin fi kulli wahidin min ajza'ihi bimanzilatis salasati wa tis'ati. Fal farqu salisu annahu in rafa'a minal kulli wahidun min ajza'ihi batalat suratul kulli. Fa ammal kulliyu fa innahu in rafa'a juz'iyyahu tabaqqa tabi'atul kulli mahfuzatan bimanzilatil hayawani. Fa innahu in rafa'a al-insanu aw ayyu wahidin minal hayawani lam yadtur tabi'atal hayawani. Oke. Ya. Bahasa yang ke-85 tentang perbedaan antara al-kulli wal kullu. Sami'tu Aba Sulaiman yaqulu, aku mendengar Aba Sulaiman berkata, al-farqu bainal kulli wal kulli, perbedaan antara al-kulli wal kullu, annal kulla mutaakhirun an ajza'ihi, bahwasanya kullun berada di akhir dari bagian-bagiannya. Wal kulliyu mutaqaddimun ala juz'iyyatihi, dan kulliyu berada di awal atas bagian-bagiannya. Wal farqu bainal ajza'i, dan perbedaan antara bagian-bagian tersebut, anna tabi'atal kulli bimanzilatil hayawani mawjudatun, bahwasanya tabiat al-kulliyu berada di dalam dimensi hewan, itu baru ditemukan fi kulli wahidin, di dalam setiap pertunggalan min ajza'ihi, dari bagian-bagiannya, iman zilatil insani wal farasi, di dalam dimensi sebagaimana kedudukan manusia dan kuda. Wa ammal kullu, dan adapun al-kullu iman zilatil asyarati, berada di dalam kedudukan yang 10. Fa tabi'atu ghairi mawjudatin, maka tabiat selain mawjudah, fi kulli wahidin, pada setiap pertunggalan, min ajza'i, dari bagian-bagiannya, iman zilatil salasati wa tis'ati, di dalam kedudukan yang ketiga dan ke-9. Wal farqu salisu, dan perbedaan yang ketiga, annahu, bahwasanya ia in rafa'a, jikalau terangkat minal kulli, dari al-kullu, wahidun, yaitu berpertunggalan, min ajza'ihi, dari bagian-bagiannya, batalat suratul kulli, niscaya akan menjadi batal bentuk dari al-kullu. Ammal kulliyu, dan adapun al-kulliyu,
Fa innahu maka sesungguhnya ia in rafa'a jika terangkat juz'iyyahu oleh bagian-bagiannya tabaqqa tabi'atal kulliyyi niscaya akan tetap tabiat dari al-kulliyyu mahfuzatun dalam keadaan terpelihara liman zinatil hayawani dalam bentuk hewan. Fa innahu maka sesungguhnya ia in rafa'al insanu jika terangkat oleh manusia au ayyuhidin atau beberapa dari tunggalan minal hayawani dari hewan lam betul niscaya tidak akan membatalkan tabiat al-hayawan tabiat al-hayawan. Ya. Oke. Jadi di dalam sekarang kita ini dulu. Di dalam matematika itu ada penjumlahan. Ya, ada juga sistem kayak semacam pengelompokan itu. Apa pengelompokan itu? Tutup kurung, buka kurung itu. Buka kurung, tutup kurung. Apa? Jadi sebuah jumlah yang ada di dalam kurung. Apa namanya istilahnya? Apa? Jadi misalnya ada kurung 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tutup kurung. Apa itu namanya gitu? Kemudian ditambah berapa? Apa itu? Ya. Linier. Atau ini kita untuk membedakan antara kulliyah dengan al-kull. Jadi kalau al-kull itu kesannya seperti penjumlahan. Jadi al-kull itu adalah penjumlahan dari berbagai juz'iyat. Jadi itu al-kull. Tetapi kulliyah itu adalah kayak semacam karakteristik ataupun pengelompokan dengan sebuah identitas. Gitu loh, itu kulliyah. Makanya pengelompokan itu di situ ada buka kurung 1 ditambah 9 dikurangi 3 ditambah 7 begitu, tetap aja maksudnya itu penjumlahan berapapun di situ itu akan menunjukkan sebuah identitas di dalam kurung itu. Itu yang dimaksud. Fungsi matematika kan begitu. Tidak kemudian kosong loh itu. Jadi misalnya satu kampung begitu kan. Satu kampung, satu kelompok kampung begitu, ditambah kecil, ditambah besar, dikurangi yang tua, ditambah sekian, itu satu kampung ingin menunjukkan satu kelompok begitu loh. Lepas dari berapapun jumlahnya itu ingin menunjukkan satu kelompok itu. Tetapi kalau 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan berapa? Misalnya 4. Lah ini 1 dan 2-nya ini nggak boleh lepas ini. Karena nanti akan membatalkan yang namanya jumlah. Jumlah itu ada berapa? Ada 9 misalnya. 1 tambah 3, 4 tambah 5 kan 9. Lah unsur-unsur ajza di dalam tambahan penjumlahan ini itu nggak boleh lepas. Itu namanya nanti hasilnya adalah jumlah. Lah ini namanya al-kull. Jadi misalnya kullul insan, misalnya yamut, begitu ya. Kullul insan yamut. Itu berarti semua dalam arti kuantitatif. Nah gitu. Itu kullu. Misalnya begitu. Tetapi kalau misalnya kita coba lagi misalnya katakanlah maaf ya mungkin saya keliru, tetapi saya coba aja biar meskipun keliru. Misalnya kulliyatul insan
begitu. Tapi nggak tahu ada nggak bahasa seperti ini. Kulliyatul insan itu hayawanun natiq. Begitu. Kulliyatul insan hayawanun natiq. Itu bukan keseluruhan manusia, tetapi seluruh jenis-jenis manusia. Misalnya manusia ala Eropa, ras Afrika, ras mana gitu, Asia, ras mata sipit, Cina dan Jepang. Itu kulliyatul insan hayawanun natiq. Nah, kulliyah ini adalah jenis. Tidak bicara menyangkup seluruh manusia. Kalau seluruh manusia, maaf saja, manusia yang edan itu tidak hayawanun natiq. Misalnya maaf ya, orang yang gila itu bukan natiq. Misalnya ini contoh aja. Ini kalau kita ingin membedakan antara kul sama kulliyah. Tetapi ingin mengelompokkan apapun karakteristik yang ada di dalamnya itu kita sebut sebagai kulliyah. Makanya tadi kalau saya tidak keliru, yang enak itu buka kurung, tutup kurung. Jumlah berapapun di situ sebenarnya bukan pada kuantitas jumlahnya, tetapi pada kurungnya itu. Ini yang lebih penting. Sama dengan kalau kullun itu adalah jumlahnya. Nah, itu. Jadi makanya ada perbedaan antara kulliyun dengan kullun. Begitu. Ada sifatnya kulliyah. Kulliyah dengan juz'iyah. Misalnya lagi kulliyah dengan juz'iyah. Jadi kulliyah dengan juz'iyah itu lebih bukan kepada karakteristik jumlah, tetapi lebih kepada karakteristik ya hal-hal yang bersifat kesatu jenisan begitu. Jadi misalnya ya apa ya contohnya ya tadi itu hayawan itu. Oke ya. Jadi di sini al-farqu bainal kulliyu wal kullu annal kulla mutaakhirun ala ajzaihi. Jadi 1 juz ditambah 2 juz dikurangi 3 juz dikalikan 4 juz lagi ini kali 4 ini. Boleh kurang kali 3 bagi boleh. Sama dengan 9. Nah, ini namanya kullun. Jadi mutaakhir. Kullun itu mutaakhir. Misalnya orang Indonesia ditambah orang Malaysia ditambah orang Singapura kulluha misalnya salasuna milyun. Nah, itu kulluha. Itu kan? Iya, tetapi misalnya misalnya manusia itu ya manusia Indonesia itu apa? Al-Indonesiun wa Singapuriyun wa Malaysiun gitu kan? Wa Brunaiyun itu lah ini kullun ini di sini mungkin kalau bahasa kulluha itu agak sedikit membingung, tapi kulliyatuha secara keseluruhan kulliyah itu misalnya min ajnasil asyawiyun daripada jenis-jenis orang Asia. Loh, beda. Ajnasiyun itu kulliyah yang meskipun di situ Brunei-nya tidak dimasukkan, ya kulliyah Asyawiyun. Begitu kan? Atau misalnya Singapuranya dibuang, ya Asyawiyun. Kulliyatuha Asyawiyun. Begitu kan orang-orang Asia, bukan Japaniyun atau Siniyun, begitu bukan. Atau Ifriqiyun apalagi, Arabiyun, bukan. Nah, gitu kan? Sama dengan Al-Iraq, wal Iran, wal Kuwait, namanya Uni Emirat, begitu Al-Imarat Ittihadiyah, Al-Imarat Ittihadiyat, kemudian wa Saudi, wal Yamani kulluha kulliyatuha begitu namanya Arabiyun.
orang-orang berkebangsaan Arab. Nah itu jadi tidak kulliyah itu tidak begitu ya. Jadi wal kulliyu mutaqaddimun. Jadi makanya kulliyatul Arab begitu, atau kulliyatul Arabiyyun misalnya apa begitu. Misalnya min jinsil Arabiyyin. Jadi wal kulliyu mutaqaddimun ala juz'iyatihi dan seterusnya. Saya kira itu ya, biar singkat begitu. Jadi pembedaannya gitu. Tetapi saya kalau boleh bereksperimen itu kemungkinan di matematika itu sudah digambarkan. Karena matematika tidak sekedar penjumlahan dan pengurangan kan. Matematika itu pengelompokan. Gitu. Jadi tidak sekedar penjumlahan, matematika ada pengelompokan yang nanti akan itu simbol-simbol pembagian ataupun apalah begitu dan seterusnya. Oke. Kalau di Maroko itu ada istilah kuliatul adab wa ulumul insaniyah. Fakultas adab dan ya. Jadi begini. Jadi memang kalau kuliah itu kan ya kita pun di sini kan ada kuliah begitu kan. Kita kalau di apa namanya di sini namanya fakultas begitu. Jadi kalau di sana namanya kuliah kan begitu kan. Kalau kita namanya kuliah dalam hari sehari-hari begitu. Kalau di sana namanya mungkin dirosah atau apa? Masuk kuliah gimana? Apakah belajar atau kita masuk sekolah gitu ya? Bukan kuliah gitu ya. Meskipun sudah doktor gitu di Mesir misalnya, ayo kita sekolah. Loh, udah S3 kok sekolah. Itu jadi maksud saya kalau di sana andai saja ya di sana mengatakan ayo kita masuk sekolah. Begitu. Padahal S3. Nah, kalau di sini ayo kita kuliah, tetapi di fakultas. Gitu kan? Di fakultas, bukan di kuliah. Begitu. Yalah, maksud saya sebenarnya karakteristik dari higher education atau higher education sebagai perguruan tinggi. Kita kan kalau kuliah itu, fakultas itu ataupun di universitas itu di jamiah itu sebenarnya satu bahasanya. Kalau tidak pada universalitas atau kuliah atau jamiah itu ya di juz'iyat. Juz'iyat itu menjadi fakulti begitu. Di qism, di bidang. Jadi tidak seperti itu. Kalau universalitas atau universal atau kuliah itu menjadi dokter umum. Gitu kan? Begitu kan? Dokter umum. Maksudnya apa? Dia masih kuliah tapi generalis. Makanya kenapa ketika kuliah itu filsafat diajarin. Kemudian bahasa diajarin. Kan gitu. Matematika diajarin. Itu apalagi diajarin. Kenapa? Karena kuliah. Karena di universitas itu kuliah. Orang harus berpikir komprehensif. Makanya kuliah. Begitu. Kita kuliah itu tidak mendapatkan satu dimensi di dalam kelas. Ya, akan mendapatkan banyak dimensi tentang ruang, tentang waktu, tentang konsep bilangan. Ada banyak dimensi. Teori-teori juga banyak dimensi di fisika atau di matematika ketika sudah kuliah. Kan begitu. Itu kuliah. Tapi pada saat yang bersamaan, al-jami'ah atau kuliah juga menghasilkan spesifikasi. Orang-orang spesialis. Itulah fakulti. Itulah khusus. Itulah qism. Itulah spesialisasi juz'iyat. Ahli dokter di bidang dokter mata. Ahli fisika makro atau fisika kuantum.
atau fisika mikro. Yang tafsir, ahli Quran, beda lagi. Itu juz'iyat. Tetapi pada dasarnya pada saat yang sama kulliyat di situ. Anda ahli tafsir harus tahu ulumul Quran. Tetapi spesifikasinya ahli tafsir. Tapi tidak boleh lepas dari kemampuan bahasa Arab, kemampuan tarikh, kemampuan bidang-bidang yang lain. Bahkan mungkin filsafat juga diperlukan untuk studi tafsir. Itu namanya ada juz'iyat, ada kulliyat. Begitu. Jadi strukturnya seperti itu. Ini bagaimana relasi antara lughah dan istilahiyat itu diciptakan di dalam dan ini mulai berkembang pada era abad ke-9 bahkan. Iya, jadi abad ke-9 apa yang disebut dengan istilah skolastik. Iya, skolastik itu sekolah, school bahasa Inggrisnya. Orang-orang belajar. Jadi di dalam era skolastik itu kapan sih Pak? Itu dalam Islam itu abad ke-3, abad ke-4. Yang namanya misalnya saya ini namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka guru saya itu di situ. Gurunya apa? Gurunya misalnya mengajarkan tentang fikih dan mengajarkan tentang nahwu. Nah, ini kuliah ini. Kuliah, gurunya sama, ngajarnya fikih sama nahwu, kayak kuliah. Gitu. Tetapi pada saat yang sama, saya sorenya ngaji di sana. Nah, di sana khusus belajar tentang ilmu tauhid sama sufi. Nah, itu juz'iyah. Nah, itu struktur seperti itu sudah mulai muncul. Makanya mazhab itu tidak sekedar mazhab, tapi itu jami'ah. Mazhab itu adalah kulliyat. Karena di situ ada sebuah sekolah besar yang ada di mana-mana, yang kulliyat, tetapi juga juz'iyatnya juga ada. Kenapa dikatakan juz'iyat? Karena mazhab itu akan berbeda dengan mazhab ini. Tetapi yang ada di mazhab itu meskipun juz'iyat itu mazhab Syafi'i, ingat ya, di situ di masjid loh. Akil juga merasakan kuliah di masjid, sekolah di masjid. Jadi di masjid di situ, kuliahnya di masjid. Untuk beberapa kajian Syafi'i. Itu kuliah. Begitu. Nah, sementara yang khusus tadi itu, yang private itu juz'iyat itu. Tetapi tidak bisa dilepaskan. Ini sudah lama sebenarnya, sudah lama. Ya, saya belum membaca kalau bagaimana tradisi di Al-Azhar ketika dia dirumuskan. Tetapi sebelum Al-Azhar kan abad ke-10 atau abad ke-11 ya. Tapi sebelum itu. Oke, saya kira itu ya perbedaannya. Oke, panjang lebar ya. Mungkin terlalu jauh. Silakan, ada yang baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalasatun asadisa wa sanamina fi anna jauharo ismun mushtarakun yadullu ala ma'anin. Qala amla alayya Abu Sulaimana. Al-jauharu ismun mushtarakun yadullu ala sabilil umumi ala dhati. Aidhatun kana jauharon kana au aradun. Kama yuqalu jauharul hararati wa jauharul bayadi bima'na dhatil bayadi wa dhatil hararati wa qad yuqalu 'ala al-khususi la 'ala dhati allati wujudaha laysa fi mawdu'in wa ma'nahu annahu laysa yahtaju fi wujudihi ila shay'in yujadu bihi aw fihi fayanbaghi an yafhama hadha al-ma'na min ar-rasmi alladhi wasofa bihi musifat lebih enak ya. Iya. Wa huwa al-qail al-jawharu huwa alladhi laysa fi mawdu'in wa hadha sinfu yanqasimu aqsaman bihasbi ma'ani ahwaliha fil mawjudi yuqalu minhu basitun wa minhu murakkabun wa hadhihi al-qismatu bihasbi wujudi at-tabi'i.
Ya, sampai situ aja dulu. Muqabbasat yang ke-86 tentang makna jauhar, konsep jauhar. Ismun mustarokun itu adalah isim mustarok yang menunjukkan atas berbagai makna. Qala amla alayya Abu Sulaiman, berkata Abu Hanat Wahidi, Abu Sulaiman mendikte atas saya, al-jauharu ismun mustarokun. Kata jauhar, konsep jauhar itu adalah isim mustarok yang menunjukkan atas Makna umum, atas metode atau cara yang umum kepada zat. Aidatun, karena maksudnya adalah zat yang bereksistensi. Jauharon, baik itu berupa substansi, karena maupun zat, atau aradon atau hal yang baru. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan jauharul hararati wa jauharul bayadi, substansi panas dan substansi putih, dengan makna zatnya putih dan zatnya panas. Waqad yuqalu, dan terkadang diucapkan alal khususi, atas kekhususan, bukan atas zat. Allati wujuduha, yang mana eksistensi zat laisa fi mawdu'in, itu bukan dalam mawdu'nya atau labelnya. Wa ma'nahu annahu laisa yahtaju, dan makna ala khususi tadi itu tidak membutuhkan wa maknahu, adapun maknanya jauhar. Dan adapun maknanya jauhar, annahu laisa, itu tidak membutuhkan dalam eksistensi jauhar ila syai'in, pada sesuatu yang ditemukan bihi, dengan syai', al bihi, atau di dalam syai'. Wa yanbaghi ayyafhama hadzal makna, maka sebaiknya dipahami makna ini dari rosam atau gambaran yang menyifati dengan rosam tadi, yang menyifati alladzi bihi dengan rosam. Wa huwa al-qail, sebagaimana orang yang mengatakan al-jauharu huwa alladzi laisa fi mawdu'in, jauhar itu adalah sesuatu yang bukan di dalam mawdu' atau objek. Wa hadza sinfu, macam ini itu terbagi dengan berbagai bagian dengan didasarkan makna-makna keadaannya fil mawjudi, dalam eksistensinya. Fa yuqalu minhu basitun, maka dikatakan minhu dari al-jauhar basitun, yang membentang atau yang luas maknanya. Wa minhu, dan sebagian dari jauhar murakkabun, itu tersusun. Wa hadzal qismatu, pembagian ini itu didasarkan dengan wujud yang alami atau wujud yang tabi'i. Oke. Ya, saya terus terang harus mempending konsep ini. Jadi kenapa? Ceritanya beberapa hari yang lalu, sekilas begitu, ketika saya itu kalau download buku bahasa Inggris itu tak lihat thread gitu, sebentar aja gitu, nggak usah lama-lama, paling sekitar 5 menit itu dari ininya, dari isinya. Terus ya udah, habis itu tak masukin di file apa gitu, makanya banyak numpuk file-file filsafat, dan baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris, ada juga sebagian bahasa Jerman, ada bahasa Prancis. Lah, yang mau saya jelaskan di situ, saya menemukan satu keterangan bahwa baik zat maupun jauhar itu kedua-duanya dari bahasa Yunani. Nah, ini keterangan saya sampai di situ. Tetapi baik zat maupun jauhar itu berbeda. Saya mengindikasikan berbeda karena di situ tulisannya berbeda. Meskipun saya tidak bisa bahasa Yunani, karena bahasa Yunani seperti bahasa apa ya? Nggak tahu, bahasa Ibrani. Kalau Ibrani Syriani itu agak sedikit Arab-Araban karena ada kho. Tapi kalau Yunani ini kayak seperti Mesir kuno itu, yang
yang melengkung-melengkung, yang begini-begini ya sama dengan Jawa gitu. Jadi ono coroko aksara ono coroko masih begitu masih. Jadi apa ya istilahnya. Tetapi poin saya, maksud saya, sekilas yang saya dapat baca dari teks itu, kemungkinan kalau bisa saya cari lagi nanti atau besok itu berbeda antara zat sama jauhar. Nah, itu berbeda zat sama jauhar. Ini kita perbedaannya di mana? Nanti dulu seperti apa perbedaannya ya nanti dulu juga gitu, mungkin ada keterangan di lain waktu. Tetapi kita coba sekarang menjelajah, begitu kan. Dalam arti menjelajah itu kita ya tentu kita harus bisa memahami sesuai dengan kapasitas keilmuan kita lah, jangan jauh-jauh kan begitu kan, jangan ngarang-ngarang yang tidak bisa, itu namanya keliru kan. Nah, yang kita maksudkan di dalam tradisi tauhid, di situ ada istilah zat dan ada istilah sifat. Loh, gitu. Jadi zat dan sifat. Ingat ya, sifat itu tidak sifat karakter ya. Sifat itu tidak tempelan, atau sifat itu tidak dalam arti ini sifatnya ini nakal misalnya, ini sifatnya opo misalnya. Jadi sebuah tindakan atau sebuah karakter yang menempel pada seseorang, kesannya kan begitu. Sifat itu tidak seperti itu. Sifat itu adalah sebuah pemaknaan yang bisa dibahasakan. Nah, itu sifat, pemaknaan atas sebuah substansi itu yang bisa dibahasakan. Jadi misalnya kata-kata Allah itu Al-Alim, itu pemaknaan atas Allah yang bisa dibahasakan. Gitu. Jadi itu sifat. Jadi memaknai Allah secara bahasa. Bukan Allah itu ditempeli, bahwa Allah itu tempel kemudian dicap gitu, alim. Nah, itu seakan-akan tempelan kan. Misalnya sifatnya dia pendiam, kan tempelan itu. Seakan-akan tempelan. Atau dia itu dulunya, dia tuh sifatnya dulu itu diem, sekarang kok jadi galak gitu ya. Itu kesannya kan tempel. Itu tidak seperti itu. Konsep sifat itu lebih kepada pemaknaan. Nah, kenapa dimaknai? Karena substansi itu tidak bisa mengalir menjadi makna-makna. Substansi ada di dalam ruang substansinya itu. Itulah zat. Kan begitu. Nah, ini konsep ini kan sebenarnya konsep template ideas begitu yang dibawa oleh mutakalim dari diskursus tetangga, yaitu filsafat. Loh, gitu loh. Jadi diskursus tetangga ini kita bawa ke teologi. Jadi zat dan sifat. Begitu. Nah, tetapi di sini punya diskursus yang lain. Kan begitu. Itu sampai di situ dulu. Kemudian yang kedua, apakah jauhar itu di dalam teologi itu tidak disebutkan? Oh, disebutkan. Bahkan di dalam konteks-konteks yang lain juga sering disebutkan. Begitu, ada jauharun, ada jawahir, begitu kan. Ada namanya kitab Jawahirul Maknun. Begitu, ada Jauharul Kalamiyah. Jauharul Kalamiyah atau Jawahirul Kalamiyah? Jauharul Kalamiyah saya kira. Ini satu nama terminologi yang juga sudah dipakai. Saya tidak tahu apakah di Al-Quran kata-kata jauhar itu ada, tetapi saya kurang mendengar ya, mungkin karena saya jarang baca Quran. Tetapi maksud saya, kalau begitu apa sebenarnya jauhar itu? Jauhar itu
sering dikatakan sebagai intan dalam bahasa-bahasa harfiah. Apakah kalau Anda, apakah ini jauhar? Yo enggak lah. Kalau Anda ke Arab, ini jauhar? Yo enggak lah. Ini ya nama-nama lokal. Nama-nama lokal iki kecubung. Ngono lho. Iki apa jenenge watu apa iki? Misalnya watu delimo, merah delimo. Jadi nama-nama itu lokal. Bukan kemudian ini kah jauhar? Tidak. Di sana pun tidak akan menggunakan kata-kata jauhar. Karena sesungguhnya jauhar itu bukan pada substansi, bukan pada materi yang intan itu, tetapi karakter intan itu karena yang paling mahal, yang paling hakiki, dengan karat yang paling, katakanlah paling berat, paling atos begitu, paling murni begitu, maka disitulah juga jauhar. Begitu loh. Itulah jauhar. Nah, jadi loh, kalau begitu apa? Dari dua contoh ini kita bisa menunjukkan bahwa kalau substansi itu, kalau zat itu lebih kepada adanya dualisme antara zat sama arad. Begitu. Ada zat sama sifat di dalam teologi. Tetapi kalau jauhar itu tidak sedang dalam konteks memisahkan. Begitu, antara jauhar sama yang ini batu biasa. Enggak gitu. Tetapi menarik seluruh batu kepada sesuatu yang jauhar. Makanya jawahirul kalamiyah itu yang paling, jadi ditarik yang paling hakiki dari kalam yang indah itu menjadi jawahirul kalamiyah. Loh gitu. Jadi jawahirul maknun misalnya. Jadi ada proses mencari menarik yang jawahir di tengah-tengah yang batu-batu ini. Kalam-kalam yang biasa, awam itu ditarik kepada yang jawahir. Loh. Ini kan pengalaman harfiah, pengalaman logika bahasa yang sering dipakai di dalam teologi, di dalam diskursus keislaman. Nah, begitulah. Pertanyaannya kemudian kita balik lagi ke diskursus tetangga, bagaimana tetangga itu membicarakan. Lah, tetangga yang kita bicarakan itu diantaranya ini, itu loh. Tetapi apakah itu yang dimaksud tetangga itu? Apakah seperti ini? Saya belum yakin juga. Gitu loh. Tetapi kita minimal punya gambaran diskursus tentang kebahasaan yang memang biasa kita lakukan, kita punyai sehari-hari. Jadi bahwa azat itu lebih kepada katakanlah dihadap-hadapkan dengan istilahnya sifat atau dengan arad begitu. Sebenarnya jauhar juga iya, tetapi bukan dalam konteks bukan dalam konteks ya mungkin teologi secara umum ya, karena teologi itu lebih banyak kepada penggunaan kata-kata zat. Jadi untuk mengargumenkan Allah itu pakai zat, bukan pakai jauhar begitu. Tetapi jauhar itu tadi itu yang seperti tadi itu. Oke, saya kira itu logika sederhana. Cuman belum sampai ke sini kita sedikit pahami. Jadi tadi sudah diterjemahkan belum, Mas? Sudah ya. Jadi isim jauhar itu menjadi istim mustarah. Ya dulu ala sabilil umum ala zat tuh kan akan jadi geraknya itu. Jadi jauhar itu lebih umum dari zat begitu. Zat itu akan bersamaan dengan arad, tetapi di situ keseluruhan daripada zat-zat itu adalah sebenarnya dalam konteks yang lain menjadi jauhar begitu, menjadi jauhar, menjadi yang substansial begitu. Oke. Tetapi ya dia katakan jauharul hararah itu bermakna zatul hararah.
ya saya agak nggak berani menerjemahkan yang seperti apa gitu. Alal khusus kadang-kadang kata-kata jauhar itu dipahami secara khusus dan tidak dalam konteks zat. Jadi ala sabilil khusus la ala zat allati wujuduha laisa fi mantuin, yakni ketika wujud daripada zat itu tidak pada objek atau tidak pada objek. Makna jauhar itu sendiri yakni sesuatu yang eksistensinya tidak bisa atau tidak membutuhkan eksistensi yang lain. Itu jauhar. Jadi katakanlah sebuah substansi yang ini bingung juga apakah eksistensi atau substansi. Sebuah hal atau substansi yang eksistensinya itu tidak membutuhkan eksistensi yang lain. Begitu. Jadi misalnya diri sendiri. Saya sudah bolak-balik katakan kalau misalnya ada warna hitam itu tidak harus membutuhkan kopiah yang berwarna hitam. Begitu loh. Karena kalau kopiah berwarna hitam, itu hitamnya kopiah itu adalah sebuah eksistensi yang membutuhkan adanya kopiah. Dan ini menjadi aret semua. Nah, tetapi Anda bisa mengidentifikasi konsep dan logika Anda bisa memahami bahwa jauhar itu, bahwa warna hitam itu Anda bisa maklumi dan bisa yakini. Meskipun tidak harus mengatakan kerbau hitam, sapi hitam, ataupun kopiah hitam. Jadi identitas hitam itu independen. Nah inilah yang kemudian akal bisa menerima. Pertanyaannya, kenapa akal bisa menerima hitam meskipun tanpa pakai kopiah hitam? Itu sebenarnya kalau dalam penjelasan setahu saya ya dari Immanuel Kant, itulah yang namanya akal murni. Jadi akal murni itu bisa memaklumi, bisa mengakui 1 + 1 sama dengan 2 meskipun Anda tidak sedang menghitung-hitung. Gitu. Jadi bahwa garam itu asin, itu akal murni itu akan mengakui meskipun tanpa pengalaman Anda harus mencicipi garam itu asin. Karena pengetahuan tentang 1 + 1 2 itu ya tumbuh di dalam kemurnian akal. Tidak sedang berdialektik dengan realitas. Nah, kesimpulannya ketika orang mengakui Tuhan itu ada. Meskipun tanpa bukti-bukti empiris, maka kebenaran orang ini, argumen-argumen orang ini itu patut dipercaya. Loh. Jadi Immanuel Kant itu sebenarnya kembali untuk menghidupkan peradaban Kristen di dalam filsafat barat yang sebelumnya dihancurkan oleh para filosof seperti Descartes. Misalnya siapa begitu? David Hume. Foucault. Kalau Foucault jauh ke belakang. Ini yang abad ke-17, abad ke-18. Itu yang mereka menelanjangi gereja karena dianggap katakanlah ambigu ataupun dianggap tidak berdasar konsep-konsep tentang ketuhanannya. Itu kemudian oleh Immanuel Kant justru dipertahankan kembali. Nah, ini maksud saya sebenarnya ini juga digunakan oleh Aristoteles, oleh Plato. Gitu, konsep-konsep seperti ini. Makanya bagi Plato itu pengetahuan itu adalah kebenaran yang ada dalam ide. Itu Plato. Kebenaran yang ada dalam ide itu apa? Ya karena kebenaran kita itu yang lihat dengan mata itu artificial. Itu particulars. Gitu. Jadi itu pengetahuan yang
palsu justru gitu. Jadi pengetahuan yang palsu, yang hakiki itu ya di atas gitu. Jadi ketika Anda melakukan proses laboratorium tentang apa sesuai mata kita, itu justru kepalsuan. Karena mata kita itu sangat terbatas. Gitu kan. Mata kita itu kalau tidak ya gradasi dah ibaratnya itu. Gradasi yang berbeda antara satu orang laborat dengan laborat yang lain bisa berbeda gitu. Seorang laborat mengatakan, oh ini darahnya ini O apa A ya, oh ini O mendekati A. Tapi seorang laborat yang lain akan bisa jadi akan mengatakan ini O mendekati B. Nah, bisa jadi. Nah, ini fakta-fakta. Jadi klaim itu seperti itu. Oke lah, kita lanjutkan minggu besok ya. Mudah-mudahan saya bisa menemukan pemahaman yang lebih komprehensif. Tetapi ya biasanya kalau ada PR itu terus lupa. Nah, itu kebiasaan saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhirnya baca hamdalah bersama. Alhamdulillah.